Baik, kita akan membahas mengenai variabel. Variabel adalah suatu nama yang menyatakan lokasi di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data. Data di dalam variabel tersebut dapat diubah sewaktu-waktu ketika program dieksekusi. Variabel digunakan sebagai pertama, penampung data yang berasal dari pengguna atau pemakai. Kemudian variabel digunakan sebagai pencacah. Kemudian variabel digunakan sebagai pencatat status logika. Kemudian yang terakhir, variabel digunakan sebagai pencatat sementara. Nah, kita masuk ke penamaan variabel. Jadi dalam penggunaannya variabel itu perlu kita beri nama. Nah, aturan dalam pemberian nama yang pertama adalah nama variabel itu harus menyiratkan nilai yang diwakilinya. Sebagai contoh, variabel yang digunakan untuk menyimpan jumlah penduduk. Jadi ada berbagai macam nama yang bisa kita berikan. Sebagai contoh, yang pertama kita bisa berikan nama jum penduduk. Jadi kita lihat nih modelnya, kita tulis jum itu singkatan dari jumlah lalu penduduk, jadi semua digabung jadi satu kata. Kemudian sebentar, jadi satu kata. Nah, dimana penduduknya itu diawali dengan huruf besar, jadi jumnya huruf kecil, penduduk P-nya diawali dengan huruf besar. Nah, lalu yang kedua, kita lihat, kita bisa beri nama jum penduduk dipisahkan dengan tanda underscore, dimana jumnya semua huruf kecil, kemudian penduduknya juga semua huruf kecil, tapi kita pisahkan dengan underscore. Nah, lalu yang ketiga, jumnya tidak kita singkat, tapi kita buat namanya jumlah penduduk. Nah, disatukan jadi satu kata, tetapi penduduknya diawali dengan huruf besar. Lalu yang terakhir, kita bisa beri nama jumlah penduduk. Jumlah penduduk dipisahkan dengan underscore. Ini J-nya ya seharusnya huruf kecil, jadi huruf kecil semua, dipisahkan dengan underscore. Ya, tapi sebenarnya huruf besar pun kita buat ya tidak masalah. Jadi ini adalah aturan standar dalam pemberian nama variabel. Tapi kalau kita tidak mengikuti aturan ini ya juga tidak masalah. Yang penting kita sebagai programmer bisa mengenali variabel yang kita buat dan kita gunakan. Oke, kemudian aturan yang berikutnya adalah penulisan nama variabel dilakukan secara konsisten. Apa maksudnya? Kita lihat contoh. Jika nama variabel melibatkan lebih dari satu kata, maka antar kata itu dipisahkan dengan tanda underscore saja, atau menggunakan notasi kuno unta saja. Nah, jadi maksudnya di sini seperti yang kita lihat, saya hapus dulu ini. Seperti yang kita lihat pada contoh ini, pada dasarnya ada dua model. Yang pertama, modelnya itu dua kata kita jadikan satu kata dengan catatan kata yang berbeda tadi dipisahkan dengan huruf besar. Nih, jumlah penduduk, jadi kita tulis jum penduduk. Nah,
P-nya huruf besar nih. Nah, atau dengan model yang sama, jumlahnya tidak kita singkat, jumlah penduduk. Nah, seperti ini. Jadi dua kata jadi satu, lalu di kata yang kedua diawali dengan huruf besar. Nah, model ini disebut dengan model punuk unta. Contoh lain misalnya nama variabel yang lain, misalnya keliling lingkaran. Nah, misalnya nah, L-nya huruf besar lingkaran. Nah, ini model punuk unta. Jadi dia huruf kecil, lalu huruf besar, lalu huruf kecil lagi. Jadi dia modelnya ya nih, model punuk unta. Oke, lalu model yang kedua, dua kata dijadikan satu kata tapi dipisah dengan tanda underscore. Jadi ini contoh 1, 2. Jadi contohnya jum underscore penduduk. Nah, semua huruf kecil. Atau jumlahnya tidak kita singkat, jumlah underscore penduduk, semua huruf kecil. Nah, ini model yang kedua. Itu. Nah, jadi idealnya dalam memberi nama variabel ya ini aturannya, punuk unta atau dipisah dengan underscore. Oke, lalu yang berikutnya, secara konvensional nama variabel ditulis menggunakan huruf kecil. Namun sebagai alternatif, nama variabel dapat juga menggunakan notasi punuk unta. Jadi artinya idealnya nama variabel itu semuanya huruf kecil. Nah, tapi kalau kita mau membuat huruf besar, nah ini aturannya aturan punuk unta. Jadi di kata yang kedua diawali dengan huruf besar. Kemudian aturan yang berikutnya, nama variabel diawali dengan underscore atau huruf. Karakter berikutnya boleh berupa underscore, huruf, ataupun angka. Penulisan nama variabel ini case sensitif. Nah, ini case sensitif artinya adalah huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh pada program atau mengakibatkan perbedaan gitu. Contoh variabel jumlah dan variabel jumlah ini. Jadi jumlah semua huruf kecil dengan jumlah J-nya huruf besar. Nah, ini merupakan variabel yang berbeda gitu. Jadi ini yang disebut dengan case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil itu berbeda. Demikian, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke deklarasi variabel. Nah, sebuah variabel dapat kita gunakan dalam program dengan catatan bahwa variabel itu harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Jadi kalau variabel tidak kita deklarasikan, maka variabel tersebut itu tidak akan dapat digunakan dalam sebuah program, atau dalam arti kata akan terjadi error pada program yang akan kita buat. Nah, tujuan deklarasi variabel itu adalah untuk mengalokasikan memori dan menentukan tipe data suatu variabel. Jadi ada dua tujuan dari deklarasi variabel itu. Yang pertama mengalokasikan memori, kemudian yang kedua menentukan tipe data. Oke, lanjutkan. Penempatan deklarasi variabel dapat dilakukan di mana saja. Jadi dalam artian bahwa penempatan deklarasi variabel itu tidak harus di awal program. Nah, tetapi yang penting adalah penempatan deklarasi variabel itu harus dilakukan atau harus ditempatkan sebelum variabel digunakan. Nah, jadi kalau misalnya kita
mendeklarasikan suatu variabel setelah variabel itu digunakan, nah itu bisa dipastikan bahwa akan terjadi error. Mengapa error? Karena variabel tersebut tidak dikenali. Nah, jadi bagaimana agar variabel itu dikenali? Nah, itu sesuatu yang penting harus diingat bahwa penempatan deklarasi variabel itu harus sebelum variabel digunakan. Oke, kita lihat yang berikutnya, bentuk dari deklarasi variabel. Nah, ini adalah bentuk atau bisa kita katakan format sebuah deklarasi variabel. Jadi formatnya itu adalah tipe data, kemudian diikuti dengan nama variabel, diakhiri dengan titik koma. Nah, contoh kita lihat di sini, ini chart score. Nah, nama variabelnya adalah score. Jadi score ini nama variabel, kemudian char ini adalah tipe data. Kemudian contoh kedua, int bilangan. Int ini adalah tipe data, lalu bilangan adalah nama variabel tersebut, lalu selalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian bool selesai. Bool ini adalah tipe data, kemudian selesai ini adalah nama variabel, diakhiri dengan titik koma. Oke, jadi kesimpulannya bahwa bentuk deklarasi variabel itu atau formatnya adalah tipe data, spasi, kemudian nama variabel, diakhiri dengan titik koma. Oke, nah sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini ada contoh 3 deklarasi, int bilangan x, int bilangan y, int bilangan z. Ini z maksudnya, saya ganti z. Oke, nah kita lihat dari 3 deklarasi ini ada kesamaan. Apa kesamaannya? Semua tipe datanya int. Nah, jadi semua tipe datanya int. Nah, kalau kita jumpa dengan model deklarasi yang seperti ini, di mana ada beberapa deklarasi kemudian tipe datanya sama, nah kita bisa buat deklarasi itu dengan meringkas deklarasi tersebut menjadi int bilangan x, bilangan y, lalu bilangan z. Nah, jadi dengan catatan bahwa tipe datanya semua sama. Tapi kalau tipe datanya masing-masing berbeda, nah kita tidak bisa buat ringkas seperti ini. Nah, jadi ini hanya bisa kita lakukan jika tipe datanya sama. Nah, jadi kesimpulannya bahwa deklarasi itu formatnya adalah tipe data, spasi, nama variabel. Contoh misalnya yang lain, double x. Nah, tipe datanya adalah double, nama variabelnya adalah x. Tuh, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita masuk ke penugasan variabel. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa variabel sebelum kita gunakan, kita harus deklarasikan terlebih dahulu. Nah, setelah variabel kita deklarasikan, nilai variabel tersebut tidak menentu. Maksudnya adalah nilai variabel itu bisa bermacam-macam. Nah, sekarang agar nilai variabel tersebut menjadi tertentu, maka variabel tersebut harus kita beri nilai secara eksplisit. Nah,
Pemberian nilai ke variabel itu kita namakan dengan penugasan variabel. Nah, jadi dari penjelasan tadi bahwa penugasan variabel ini kita lakukan agar nilai variabel itu dia menjadi tertentu. Jadi nilainya itu tidak mengambang. Jadi pasti nilainya. Nah, jadi kita beri nilai pada variabel tersebut. Nah, pemberian nilai pada variabel tersebut kita sebut dengan penugasan variabel. Nah, sekarang kita lihat format dari penugasan variabel itu adalah ini. Jadi formatnya adalah variabel sama dengan nilai diakhiri dengan titik koma. Nah, variabel di sini maksudnya nama variabel. Jadi nama variabel sama dengan nilai titik koma. Contoh, bilangan X sama dengan 23 titik koma. Bilangan X ini adalah nama variabel. Kemudian 23 ini adalah nilai yang kita tugaskan ke variabel bilangan X tadi. Jadi setelah penugasan ini, maka bilangan X ini, variabel bilangan X ini nilainya adalah 23. Nah, contoh berikutnya, A sama dengan 35. Jadi artinya adalah setelah penugasan A sama dengan 35, nilai variabel A ini adalah 35. Nah, begitu juga nih contoh yang berikutnya, selesai sama dengan true. Jadi artinya bahwa nilai pada variabel selesai itu kita beri atau kita tugasi dengan nilai true. Jadi nilai true ini termasuk tipe data boolean, tipe data bool atau tipe data logika. Jadi seperti yang kita sudah pahami sebelumnya, bernilai kalau tidak true itu false, 1 atau 0. Nah, lalu yang harus kita pahami adalah penugasan variabel ini itu dilakukan setelah deklarasi variabel. Nah, jadi tidak mungkin penugasan variabel ini kita lakukan sebelum deklarasi. Nah, tidak mungkin. Jadi penugasan variabel itu kita lakukan setelah deklarasi variabel. Oke, baik. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah inisialisasi variabel. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita sudah kenal mengenai deklarasi variabel. Kemudian kita juga sudah kenali tentang penugasan variabel. Nah, sekarang kita masuk ke inisialisasi variabel. Inisialisasi variabel merupakan pemberian nilai ke variabel atau yang tadi kita sebut dengan penugasan variabel pada saat variabel dideklarasikan. Nah, jadi untuk memahaminya kita lihat saja langsung formatnya. Ini adalah format inisialisasi variabel. Jadi formatnya adalah tipe data, spasi, nama variabel sama dengan nilai diakhiri dengan titik koma. Nah, kita langsung masuk contoh. int bilangan X titik koma. Ini tadi kita kenali sebagai deklarasi variabel. Oke, kemudian yang kedua, bilangan X sama dengan 35. Ini tadi kita kenal dengan penugasan variabel. Nah, deklarasi variabel dan penugasan variabel ini kita bisa tulis sebagai berikut.
int bilangan x sama dengan 35 diakhiri dengan titik koma. Nah, penulisan yang seperti ini, inilah yang disebut dengan inisialisasi variabel. Nah, jadi artinya inisialisasi variabel itu pada dasarnya merupakan gabungan antara deklarasi variabel dan penugasan variabel. Jadi inisialisasi variabel itu penggabungan antara deklarasi dan penugasan. Jadi penugasan itu dilakukan pada saat variabel dideklarasikan. Nah, jadi ini kita pahami contoh ini int bilangan x sama dengan 35. Jadi kalau kita lihat int bilangan x ini deklarasi, kemudian bilangan x sama dengan 35 itu penugasan. Nah, jadi digabung jadi satu. Inilah yang disebut dengan inisialisasi variabel. Jadi inisialisasi variabel itu formatnya adalah tipe data, kemudian nama variabel sama dengan nilai.